Selamat pagi semuanya. Sukacita yang besar ketika kita berkumpul bersama di dalam hadirat Tuhan, ketika kita berkumpul bersama untuk menerima berkat rohani dari Tuhan, karena apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Nah, ketika Abraham menerima yang terbaik dari Tuhan, dia menerima tanah yang luas, dia menerima tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ya, pada saat itu Abraham belum tahu bahwa tempat yang ditempatin olehnya itu adalah tujuan yang Tuhan katakan, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, pada saat itu Abraham belum ngeh. Tetapi ketika matanya terbuka, dibukakan oleh Tuhan, maka dia bisa melihat. Karena ketika Tuhan berkata, lihatlah ke sekelilingmu, lihatlah. Jadi sejauh mata Abraham bisa memandang, seluas itu pula tempat yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan itu luas sekali. Kenapa? Karena Abraham diminta untuk menghadap ke utara, menghadap ke timur, menghadap ke selatan, menghadap ke barat. Lalu dia bisa melihat sejauh mana, karena sejauh dia bisa memandang, ya, ke depan, samping kanan, samping kiri, ke belakang. Kalau dia bisa memandang sejauh-jauhnya, maka seluas itu pula tanah atau tempat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Jadi ada teritorial yang terbuka begitu saja ketika mata Abraham dibukakan. Ya, jadi sangat penting untuk kita memiliki mata yang terbuka, dan ini harus dilakukan oleh Tuhan. Ya, kalau kita baca Yesaya pasal 6 ayat yang pertama, Yesaya pasal 6 ayat yang pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi mata yang dibukakan itu harus dibukakan oleh Tuhan. Kalau tidak dibukakan dengan mata jasmani, kita tidak akan bisa melihat sang raja itu. Jadi mata kita harus dibukakan oleh Tuhan untuk dapat melihat sang raja. Ya, Yesaya dibukakan matanya dan dia bisa melihat sang raja yang duduk di tahta. Ketika Tuhan membukakan matanya, dia baru bisa melihat ini Tuhan yang duduk di tahta. Ini adalah raja yang duduk di tahta. Dan sama seperti ketika Abraham dibukakan matanya, dia baru bisa melihat ini teritorial yang baru. Jadi ketika mata kita dibukakan oleh Tuhan, selalu ada sesuatu yang baru yang bisa kita lihat. Yesaya bisa melihat Tuhan di atas tahta, yang selama ini kalau kita hanya tahu bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kita, Tuhan Yesus adalah yang harus kita terima, dan ketika kita terima, kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi sekarang mata kita kalau dibukakan oleh Tuhan, maka kita bisa melihat Yesus bukan di palungan lagi, bukan di dunia ini lagi, tetapi Yesus ada di sorga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus duduk di tahtanya, Raja duduk di tahtanya, Bapa duduk di tahtanya. Jadi kita bisa melihat pemandangan yang baru karena mata kita dibukakan oleh Tuhan. Jadi ini yang harus kita raih supaya mata kita terbuka, mata kita dibukakan. Sama seperti Abraham. Ketika Abraham tetap ada di tempatnya, tetapi ini yang membuat mata Abraham dibukakan. Dia memberikan hak pilihnya kepada Tuhan. Dia memberikan hak pilihnya yang menjadi kebebasan untuk dia. Dia bebas untuk memilih, tetapi dia tidak memilih. Dia biarkan Lot memilih dan Abraham tidak memilih. Padahal setelah Lot memilih,
Abraham bisa memilih juga. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayatnya, Abraham itu tetap di situ, berdiri di situ. Dan Tuhan memilihkan untuk Abraham. Ketika Tuhan memilih untuk Abraham, satu hal yang harus Tuhan lakukan adalah membuka matanya Abraham. Supaya Abraham bisa melihat persediaan sorga, persediaan Tuhan yang disediakan baginya. Jadi saudara, saat ini berdoalah supaya matamu dibukakan oleh Tuhan. Sehingga engkau bisa melihat persediaan sorga. Persediaan sorga yang disediakan untuk engkau. Sehingga engkau tahu, engkau hidup bukan kalau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau bukan hanya mati masuk sorga saja. Persediaan sorga bukan cuma itu. Persediaan sorga ada dan dicurahkan ketika kita masih hidup. Kita masih hidup di dunia ini, sorga akan mencurahkan berkatnya. Itu sebabnya kita perlu matanya dibukakan. Ya, beberapa minggu ini kita akan bahas terus tentang mata yang dibukakan. Sehingga kita benar-benar punya kerinduan yang mendalam untuk mata kita bisa dibukakan. Ya, kita tahu Elisa ketika pasukan Aram, ya orang-orang Aram datang mengepung kota di mana Elisa berada. Bujangnya itu ketakutan. Kenapa? Dia melihat dengan mata jasmaninya. Dia melihat dengan mata jasmaninya bahwa pasukan Aram mengepung dan tidak bisa apa-apa. Tetapi Elisa melihat yang berbeda. Orang yang tidak bisa melihat dengan mata yang terbuka, mata yang sesuai dengan sudut pandang sorga, maka akan dikuasai oleh ketakutan. Bujangnya dikuasai oleh ketakutan. Bujangnya Elisa takut karena orang Aram begitu banyak. Ada pasukan berkuda. Ya. Ada tentara. Oh, ini kita mau lari kemana? Karena dikepung. Kalau dikepung artinya sekelilingnya sudah ada. Tetapi ketika Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata bujangku ini. Ketika mata bujang itu dibukakan oleh Tuhan. Perhatikan saudara, dibukakan oleh Tuhan. Ketika mata bujang ini dibukakan oleh Tuhan, ketakutannya hilang begitu saja. Kenapa? Dia melihat pasukan tentara sorga jauh lebih banyak lagi. Bukan hanya mengepung kota itu, tetapi ada di pegunungan, ada di gunung, yang mengepung tempat itu di pegunungan. Jadi ini lebih luas lagi daripada kepungan tentara Aram. Lalu ketika bujang itu melihat, perhatikan, dia tidak bertanya lagi dan dia tidak tanya kepada Elisa lagi, kita harus ngapain? Karena dia melihat pasukan tentara sorga lebih banyak. Pasukan tentara sorga lebih dahsyat. Kalau ini cuma kereta, pasukan Aram cuma punya kereta. Tapi ini kereta berapi. Oh haleluya. Inilah warisan dari Elia yang diberikan kepada Elisa. Itu sebabnya penting untuk kita memiliki seorang bapa rohani sehingga kita bisa memiliki warisan. Nah, ketika mata bujangnya terbuka, apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa tidak takut. Kenapa? Kalau kita bisa melihat Tuhan, ketakutan tidak bisa menguasai kita. Kalau kita bisa melihat Tuhan, melihat Sang Raja, kita tidak bisa khawatir. Elisa tidak khawatir ketika orang Aram itu semakin dekat. Dan dia minta kebalikannya. Kalau bujangnya diminta supaya Tuhan bukakan matanya. Tetapi orang Aram ini, Elisa berdoa, Tuhan butakan mata mereka. Jadi orang Aram ini buta. Ya sudah buta rohani, dia buta juga secara jasmani. Matanya buta. Ketika dia buta, dia tidak tahu di mana Elisa berada. Itu sebabnya Elisa yang menuntun. Hanya orang yang matanya tidak buta, hanya orang yang matanya terbuka bisa menuntun orang buta. Ya, orang Aram ini dituntun oleh Elisa, tapi dituntunnya keluar kota karena
buta. Jadi perhatikan saudara, mata yang dibukakan Tuhan begitu penting. Karena ini akan mengubah sudut pandang kita, akan mengubah hati kita, akan mengubah roh kita, akan mengubah ketakutan kita menjadi damai sejahtera, akan mengubah kekhawatiran kita menjadi damai sejahtera. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, karena kita bisa melihat Tuhan di tahtanya. Kita bisa melihat Raja di atas segala raja yang begitu berkuasa, yang maha kuasa, yang maha kasih dan berdaulat. Ya Allah kita yang luar biasa. Tapi saudara perhatikan, ya, di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 itu dikatakan di dalam tahun matinya Raja Uzia. Nah, kenapa setelah Raja Uzia mati, Yesaya baru bisa melihat? Nah, ini yang harus saudara catat. Poin yang kedua, setiap halangan yang merintangi mata kita untuk terbuka harus disingkirkan. Setiap halangan yang merintangi mata kita untuk terbuka harus disingkirkan. Jadi halangan yang menutupi mata kita itu harus dihilangkan, harus dilenyapkan. Nah, kalau halangannya dari kita, kita yang harus singkirkan. Kita yang harus singkirkan halangan itu. Nah, Abraham membawa Lot. Ini jadi masalah. Karena Tuhan sudah berfirman, Abraham harus pergi dari sanak saudaranya. Lot adalah sanak saudaranya. Seharusnya Abraham pergi dari Lot. Abraham berpisah dari Lot. Tetapi karena Abraham membawa Lot, Lot ini jadi masalah bagi Abraham. Dan semenjak Lot bersama-sama dengan Abraham, Abraham tidak pernah bisa melihat teritorial yang disediakan Tuhan baginya. Dan saya percaya ketika kita mau menyingkirkan semua halangan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, halangan itu pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita singkirkan halangan yang kita buat sendiri, kita singkirkan itu, maka Tuhan akan membukakan mata kita sehingga kita bisa melihat keselamatan datang dari Tuhan. Keselamatan datang dari Tuhan, bukan kita mati masuk surga saja, bukan itu sudah pasti, tetapi Tuhan akan memberikan selama kita hidup ada keselamatan, apa yang kita butuhkan itulah yang Tuhan berikan, karena Tuhan memiliki segalanya. Langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya adalah milik Tuhan. Emas, perak semuanya milik Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada siapa yang dikenannya, siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Tuhan akan memberikannya. Kalau kita orang benarnya, maka kita adalah orang yang akan menerima segala hal yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi kalau ada halangan, ya, ada halangan. Nah, Lot adalah halangan di depan Abraham sehingga dia tidak bisa melihat. Ya, dia bukan hanya menyerahkan hak pilihnya kepada Tuhan saja, tetapi Abraham juga harus memisahkan diri dari Lot. Dan akhirnya Abraham memisahkan diri karena Lot dibawa oleh Abraham, bukan Tuhan yang membawa Lot. Itu sebabnya bukan tanggung jawab Tuhan, tanggung jawab Abraham untuk memisahkan diri dari Lot. Dan ketika Lot terpisah, Lot sudah berpisah dari Abraham, saat itulah matanya terbuka karena Tuhan membukakan setiap halangan yang ada. Oh, saya berdoa saat ini di dalam nama Yesus, setiap halangan itu dihancurkan di dalam nama Yesus, dilenyapkan di dalam nama Yesus, dan saya percaya segala halangan itu akan disingkirkan sehingga matamu terbuka, mata rohanimu terbuka. Engkau bisa melihat Raja di atas segala raja. Engkau bisa melihat tata di sorga. Engkau bisa melihat sorga yang terbuka. Karena tahun-tahun ini sorga terbuka, sorga dibuka untuk orang-orang benarnya. Dan Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Izinkan Dia bekerja di tengah-tengah kita. Lalu
yang kedua, kalau halangannya bukan dari kita, Tuhan yang akan singkirkan. Jadi Tuhan sangat adil. Kalau halangan dari kita, kita yang harus singkirkan. Tetapi kalau halangannya bukan dari kita, Tuhan yang akan singkirkan. Karena kalau halangannya bukan dari kita, artinya kita tidak memiliki kemampuan untuk menyingkirkan halangan itu. Yesaya ketika Uzia belum mati, Raja Uzia masih ada, Yesaya belum bisa melihat kalau Tuhan itu duduk di atas tahta. Yesaya belum bisa melihat. Kenapa? Harus tunggu Raja Uzia mati. Karena ini penghalangnya. Tapi Raja Uzia bukan diciptakan oleh Yesaya. Bukan dibentuk oleh Yesaya. Itu sebabnya Tuhan yang singkirkan. Nah, kalau kita pelajari tentang silsilah kerajaan Israel, kita bisa melihat ya kerajaan Israel dan Yehuda. Raja Uzia ini sejak umur 16 tahun sudah menjadi raja. Dan ketika dia menjadi raja, dia ini raja yang luar biasa. Dia raja yang hebat. Karena dia memperkenan hati Tuhan. Ya, dia menyembah Tuhan dengan segenap hati. Itu sebabnya Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Ya, Tuhan memberikan kemenangan. Ketika dia bertempur melawan siapapun juga, melawan bangsa manapun juga, Tuhan berikan dia kemenangan. Dan ketika dia memiliki kemenangan, sama seperti Raja Salomo, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Dan Raja Uzia jadi termasyur. Di zaman Raja Uzia, bangsa-bangsa tidak berani menghadapi Raja Uzia ini. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Dia begitu kuat sehingga musuh-musuhnya takut. Dan namanya sudah tersebar ke seluruh dunia. Raja Uzia adalah raja yang luar biasa, raja yang kuat. Tetapi masalahnya, ketika dia makin bertambah kuat, dia melakukan kesalahan. Ada kesombongan. Hati-hati saudara dengan pencapaian yang telah saudara raih. Dengan pencapaian yang engkau telah raih. Hati-hati jangan sampai itu membunuhmu. Kita harus tetap hidup dasarnya firman. Jangan kalau kita lagi tidak punya uang, kita bisa minta-minta kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberkati dengan limpahnya, lalu saudara melupakan Tuhan. Mau ibadah tidak ada waktu. Ya, kenapa? Karena harus istirahat, karena harus bekerja, harus ketemu dengan klien ini, klien itu, harus bertemu dengan bos ini, bos itu. Tidak bisa saudara. Kalau kita minta berkat dari Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan, ayo lakukan prinsip firman. Jadilah brothers keeper. Ketika saudara menjadi brothers keeper, maka Tuhan sendiri yang akan terus menambahkan perbendaharaanmu. Tuhan sendiri yang akan terus memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Nah, Raja Uzia ketika semakin kuat, dia jadi sombong. Ya, dia sombong, dia merasa dia kuat. Lebih kuat dari bangsa manapun, lebih kuat dari raja manapun. Dan dia lupa bahwa ada raja di atas segala raja yang dia tidak bisa tentang. Nah, ketika itu dia masuk ke dalam bait Allah. Kita tahu yang masuk ke dalam bait Allah, ya itu tidak boleh raja. Hanya imam yang boleh masuk. Ya, yang masuk ke ruang kudus, ya mempersembahkan, ya, membakar ukupan, itu tugasnya imam. Nah, Raja Uzia merasa karena dia sudah di atas, dia melakukan yang tidak boleh dia lakukan. Hati-hati saudara, kalau kita sudah punya, bukan berarti kita bisa melakukan segalanya. Ingat, ada batasan dari firman Tuhan. Tidak boleh kita melakukan semuanya. Nah, Raja Uzia dia membakar ukupan. Itu sebabnya orang Lewi, ya, para imam datang masuk ke bait Allah. Dan dia menegur Raja Uzia. Tetapi Raja Uzia marah. Karena dia ada di atas. Merasa di atas. Marah. Tapi
imam lebih marah lagi. Kenapa? Karena dalam ruang kudus tidak boleh dimasuki oleh yang bukan imam. Membakar ukupan, itu tugasnya imam, bukan tugasnya raja. Tidak boleh ada pembakaran di situ. Itu sebabnya ketika Raja Uzia marah, dia tidak senang karena ditegur oleh para imam. Tiba-tiba Tuhan memberikan dia sakit kusta. Nah, kita tahu sakit kusta di zaman dulu adalah lambang dari kutukan. Orang yang sakit kusta diibaratkan sebagai orang yang kena kutuk. Ya, di zaman dulu, zaman Israel ini. Jadi Raja Uzia ini kena kusta. Begitu dia kena kusta, hilang kekuatannya. Tidak bisa sombong lagi. Dan dia harus keluar dari bait Allah. Karena dia sudah najis. Najis dan tidak boleh masuk. Bukan hanya masuk ke dalam bait Allah. Masuk ke dalam kota pun tidak boleh. Ada tempat khusus untuk orang yang sakit kusta. Dan ini yang sangat menyedihkan. Raja Uzia yang luar biasa, yang punya kekuatan luar biasa, yang menang terus menghadapi bangsa manapun, tiba-tiba tidak berdaya. Dia kena sakit kusta dan dia meninggal karena sakit kusta. Jadi sakit kustanya itu terus ada sampai dia meninggal. Itu sebabnya saudara, ketika kita sudah ada di atas, ingatlah bahwa kita memiliki yang di atas lagi. Raja di atas segala raja. Dan jangan menentang undang-undang dari sorga. Jangan menentang peraturan dari raja di atas segala raja. Kita tidak mau susah. Ya, kita memulai di dalam roh, kita mengakhirinya di dalam daging. Jangan, kalau kita sudah memulai di dalam roh, ayo kita akhiri di dalam roh juga. Sampai kita menerima mahkota yang abadi itu. Sampai kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Raja Uzia mati, disingkirkan. Itu sebabnya kenapa waktu Raja Uzia masih ada, Yesaya tidak bisa melihat Tuhan. Karena ada yang najis di situ. Kena sakit kusta artinya najis. Ada yang najis. Jangan biarkan kenajisan ada di dalam kita. Itu menutup mata rohani kita sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa melihat raja di atas segala raja yang sedang duduk di tahta. Kita tidak bisa melihat. Kita paling hanya bisa mendengar orang berkata. Kita hanya bisa mendengar. Tetapi saat ini dengar. Tuhan mau kita sendiri yang melihat Tuhan duduk di atas tahta. Kita sendiri yang melihat sorga yang terbuka. Kita sendiri yang melihat para serafim, para malaikat yang terbang ke sana sini. Yang melakukan kegiatan ini tuh, yang menyembah Tuhan. Tuhan mau kita sendiri bisa melihat, kita bisa merasakannya. Ini yang terjadi dalam kehidupan Yesaya. Ketika Raja Uzia masih hidup, dia tidak bisa melihat Tuhan. Dan Tuhan harus menyingkirkan. Tuhan harus menyingkirkan Raja Uzia supaya Yesaya bisa melihat Tuhan. Saudara dengar, ketika Tuhan mau bawa saudara naik, Tuhan pasti singkirkan orang-orang yang saudara tidak bisa singkirkan. Ketika Daud harus menjadi raja, Tuhan yang singkirkan Saul. Karena Daud tidak mau menyingkirkan Saul. Biar bagaimana Saul dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Samuel. Itu sebabnya Daud tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun saat itu roh Tuhan sudah berlalu dari hidup Saul. Tetapi Daud tidak mau membunuh. Dan akhirnya Tuhan singkirkan Saul. Ketika Saul tersingkir, tidak lama kemudian Daud menjadi raja. Dengar saudara, Tuhan tidak segan-segan menyingkirkan semua penghalang kita. Untuk kita bisa melihat
keselamatan yang datang dari sorga, keselamatan yang datang dari Tuhan, untuk kita bisa melihat Tuhan yang duduk di atas tahta. Tuhan yang akan singkirkan. Tetapi kalau halangan itu dari kita, ayo kita singkirkan. Bulatkan hati, tekadkan jiwa untuk kita menyingkirkan segala halangan, sehingga kita bisa melihat Tuhan di atas tahtanya. Biar Tuhan membukakan mata kita, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan itu Raja di atas segala raja. Poin yang ketiga, mata yang terbuka harus diselubungi dengan kekudusan. Mata yang terbuka harus diselubungi dengan kekudusan. Dan kekudusan hanya kita terima di dalam Yesus Kristus. Mata yang terbuka harus diselubungi dengan kekudusan. Dan kekudusan hanya kita terima di dalam Yesus Kristus. Dari Yesaya pasal 6 kita lihat ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara, ketika mata kita terbuka, mata kita dibukakan, itu harus diselubungi dengan kekudusan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Harus ada kekudusan. Kita tidak bisa membiarkan yang najis itu masuk dalam hidup kita. Makanya Yesaya berkata, celaka aku binasa. Kenapa? Aku melihat Tuhan sementara bibirku najis dan aku tinggal di bangsa yang bibirnya najis. Kenapa Yesaya bisa berkata demikian? Karena bangsa Israel saat itu, orang-orang Yehuda saat itu tidak menyembah Tuhan, tetapi dia menyembah dewa-dewa lain. Ketika ada penyembahan kepada dewa yang lain, bukan kepada Tuhan, maka bibir kita menjadi najis. Jadi hati-hati saudara. Karena kita harus menjaga hidup kita sedemikian rupa, sehingga kita bisa menerima segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Yesaya berkata, celaka aku. Siapa yang bisa melepaskan aku? Aku telah melihat Sang Raja. Jadi saudara harus tahu, di zaman Israel, saudara tentu ingat ketika Musa memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel tidak mau mendengar suara Tuhan. Kenapa? Kalau bangsa Israel mendengar suara Tuhan, mereka bisa mati. Dia minta Musa yang menghadap Tuhan, mendengar suara Tuhan, lalu nanti apa yang Tuhan katakan, Musa katakan kepada bangsa Israel. Jadi, kalau sesuatu yang tidak kudus, tapi berhadapan dengan Tuhan, hanya satu aja yang akan terjadi, yaitu orang itu akan mati. Tetapi berikutnya, ayat yang ke-6 berkata, ada malaikat yang terbang mendapatkan Yesaya, dan di tangannya ada bara, ya, ada penjepit dan ada bara, lalu disentuh bibir Yesaya. Lalu malaikat itu berkata, sekarang engkau tidak najis lagi. Karena apa? Bara ini dari mana? Dari mezbah. Itu disentuh ke bibir Yesaya. Maka kesalahanmu, ya, ini firman Tuhan katakan, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Siapa yang dipersembahkan di mezbah? Yesus Kristus. Yesus Kristus dipersembahkan di mezbah. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa kita. Kambing domba udah gak mempan lagi saudara. Ya, kalau kambing domba yang dipersembahkan untuk menebus dosa dan salah kita, maka kita akan terus-terus lakukan itu. Minimal setahun sekali
kita harus melakukan itu. Tetapi Tuhan mengubah itu semua. Yesus Kristus membiarkan dirinya menjadi korban tebusan bagi kita. Sehingga siapapun yang menerima Yesus Kristus, siapapun yang menyentuh Yesus Kristus, sama seperti perempuan yang sakit pendarahan, ketika dia menyentuh jubah Yesus, maka terjadi mujizat. Ketika Yesus datang dalam hidup kita, maka terjadi mujizat. Kesalahan telah dihapus, dosa telah diampuni, kita menjadi kudus, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Yesus lakukan untuk kita. Ketika wanita yang sakit pendarahan itu, dia hanya menyentuh ujung jubah Yesus, maka saat itu juga dosa yang membuat dia menjadi sakit sudah diampuni. Maut yang tadinya berkuasa atas hidupnya, tetapi karena dia menyentuh jubah Yesus, maka sudah dihilangkan. Sehingga pada saat itu juga kutuk maut, kutuk dosa sudah hilang. Itu sebabnya ketika Yesus menjumpai wanita ini, dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, dosamu sudah diampuni. Jadi ketika kita bersentuh dengan Yesus, Yesus ada di dalam kita, maka segala kesalahan kita sudah dihapuskan dan dosa kita diampuni. Jadi ketika kita melihat sorga yang terbuka, itu harus diselubungi dengan kekudusan. Dan kekudusan diperoleh bukan dengan usaha kita. Karena kita ini terlahir dengan dosa, dengan benih dosa. Dan tidak bisa kita menjadi suci, tidak bisa kita menjadi kudus karena benih dosa itu ada. Bagaimana caranya supaya dosa itu hilang? Harus ada yang menebus. Dan Yesus Kristus sudah menebus dosa-dosa kita sehingga kita menjadi kudus. Ketika kita menghadap Bapa di sorga, Bapa tidak melihat dosa lagi di dalam kita, tetapi Bapa melihat Yesus Kristus di dalam kita. Bapa melihat anaknya sendiri ada di dalam kita. Itu sebabnya ketika kita berseru kepada Bapa, kita berseru ya Aba, ya Bapa, maka Bapa meresponnya dengan baik. Kenapa? Karena yang dilihat adalah Yesus. Bukan manusia yang berdosa lagi, tetapi manusia yang sudah dikuduskan, manusia yang sudah disucikan. Jadi kita harus hidup di dalam kekudusan untuk kita bisa melihat Tuhan di atas tahta. Lalu, poin yang keempat, untuk dapat memiliki mata yang terbuka, hidup kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Yesaya pasal 6 ayat 2 dan 4, atau dari ayat 1 saja. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lanjut ayat yang keempat. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Asap adalah lambang kemuliaan. Jadi Yesaya melihat ada Tuhan yang duduk di tahta dan ujung jubahnya memenuhi bait suci, lalu para serafim berdiri di sebelah atasnya. Jadi serafim ini adalah malaikat. Para malaikat ini berdiri di atasnya. Dan mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ketika kekudusan ada di dalam kita, maka bumi akan penuh dengan kemuliaannya. Ketika ada orang-orang yang dikuduskan, maka kemuliaannya akan memenuhi bumi. Kalau kita bandingkan dengan Kitab Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4.
Ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Artinya yang dilihat oleh Yesaya ini sama seperti yang dilihat oleh Yohanes. Ketika Yohanes melihat, dikasih penglihatan, ya diberikan penglihatan di Pulau Patmos, ini yang terjadi. Dia melihat sorga. Dan kalau kita melihat, kenapa bisa melihat sorga? Karena ayat 1 dan 2-nya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Jadi saudara, apa yang dilihat oleh Yesaya sama dengan yang dilihat oleh Yohanes. Nah, apa yang harus dilakukan sehingga kita bisa, roh kita masuk ke dalam sorga, roh kita dibawa ke sorga? Kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, Yohanes katakan segera aku dikuasai oleh Roh. Jadi ketika kita dikuasai oleh Roh, maka kita bisa naik. Artinya apa? Kita harus merentangkan terus kapasitas roh kita sehingga kita bisa naik. Ketika kita naik, maka kita bisa melihat semuanya. Kita bisa melihat Tuhan yang duduk di tahta. Kita bisa melihat malaikat yang menyembah Tuhan. Kita bisa melihat orang-orang percaya yang sudah meninggal, yang dikuduskan, dan mereka semua menyembah Tuhan, yang berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dia Allah kita yang luar biasa. Dan izinkanlah Roh Kudusnya menguasai kita. Bagaimana supaya kita bisa dikuasai oleh Roh Kudus? Ingat, harus dipenuhi, dituntun atau dipimpin, baru bisa dikuasai. Jadi kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita bersyukur karena saat ini Rohnya sudah dicurahkan atas kita. Ketika murid-muridnya berkumpul di loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan, dan tidak ada satupun dari mereka yang tidak menerima pencurahan roh. Nah, pada saat ini firman Tuhan katakan, Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan lebih besar lagi. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan mencurahkan rohnya. Dan ketika Tuhan mencurahkan rohnya, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, selanjutnya bagian kita harus mengaktifkan Roh Kudus. Jangan biarkan Roh Kudus diam. Kita harus mengaktifasi Roh Kudus. Kita harus belajar dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Nah, kalau saudara berkata, bagaimana caranya dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus? Lihat hati nuranimu. Ketika hati nuranimu berkata apa? Taatilah. Ya, taatilah, lakukan. Ini bukan masalah benar atau tidak benar. Ini masalah taat atau tidak taat. Ketika engkau menaati, maka selanjutnya engkau akan semakin akurat di dalam engkau dituntun oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin engkau akan menjadi semakin akurat dan semakin akurat. Ya, belajar mulai dari sekarang. Ya, kalau engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ayo beranjak, naik ke satu level lagi. Biar kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan ketika kita terus hidup, kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, pada waktunya kita akan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka akan ada pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di dalam pengalaman-pengalaman baru itu, ada mujizat-mujizat yang baru yang Tuhan berikan kepada kita.
Karena ketika Daud dikuasai oleh roh, dia diurapi oleh Samuel, dan seketika itu juga Roh Kudus menguasai Daud. Roh Kudus memimpin Daud. Ketika Roh Kudus menguasai Daud, ada pengalaman baru bagi Daud. Dia bukan hanya menggembalakan kambing dombanya saja, tapi dia mulai mengalahkan singa dan beruang. Dan ketika dia sudah mengalahkan singa dan beruang, dia bukan hanya ke padang penggembalaan saja. Dia mulai masuk ke istana karena dipanggil oleh Saul. Dan dari istana dia kembali ke padang penggembalaan. Begitu terus, bolak-balik istana, padang penggembalaan. Tetapi ada sesuatu yang baru. Dan ketika Tuhan melihat apa yang telah terjadi dalam hidup Daud, Daud selalu memperkenan hati Tuhan. Maka di dalam waktunya dan di dalam kedaulatan Tuhan, Daud tiba di medan pertempuran. Selama ini medannya itu padang penggembalaan. Sekarang benar-benar medan pertempuran. Di mana pada saat itu dia mendengar Goliat berkata menantang barisan Israel. Dan dengan roh yang gagah perkasa, Daud bukannya takut. Karena seluruh barisan Israel menjadi takut mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat. Tetapi Daud tidak takut. Karena apa? Di dalamnya ada singa dari Yehuda. Itu sebabnya dia lalu berkata, dia mau menghadapi Goliat. Dia menghadap Raja Saul, dan dia akhirnya menghadapi Goliat. Apa yang dilakukan oleh Daud hanya yang sehari-hari dia lakukan ketika dia mengalahkan singa dan beruang. Dia pakai alih-alih. Ketika dia pakai alih-alih, Tuhan yang membuat batunya itu tepat mengenai dahinya Goliat. Karena firman Tuhan berkata, Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam. Daud bukan datang dengan kekuatannya. Daud bukan datang dengan pengalamannya, bukan dengan kegagahannya, tetapi dengan Tuhan semesta alam. Ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan berjalan bersama dengan Tuhan semesta alam. Akan bersama dengan Tuhan kita. Sehingga apapun yang menjadi penghalang kita, Tuhan akan buat itu disingkirkan. Sama seperti Daud menyingkirkan Goliat, demikianlah kita akan menyingkirkan semua penghalang itu, semua musuh itu. Dan sama seperti Daud memenggal kepala Goliat dengan pedang Goliat. Sama seperti itulah, kita mungkin tidak punya senjata untuk berperang. Tetapi apa yang ada di tangan kita, Tuhan bisa jadikan alat yang benar-benar luar biasa untuk menumpaskan, untuk menaklukkan semua musuh dan pendendam. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Izinkan dia bekerja di dalam hidupmu. Izinkan dia bekerja di dalam hatimu. Dan izinkan dia bekerja melalui engkau di dalam keluargamu. Sehingga keluargamu bisa mengalami hadirat Tuhan juga. Keluargamu bisa merasakan suasana sorga juga. Karena saya percaya ketika engkau mau difungsikan oleh Tuhan, engkau mau berfungsi bagi Tuhan, engkau menjadi agen perubahannya, engkau berada dimanapun, Tuhan akan memakai engkau. Seberapa banyak orang benar yang ada di tempat itu, Tuhan akan memakainya. Hanya perlu satu orang untuk mengubahkan satu lingkungan, hanya perlu satu orang untuk mengubahkan satu keluarga. Jadi jangan takut kalau engkau hanya sendiri yang menjadi orang benar. Karena pasukan Tuhan, buka mata rohanimu, biar matamu dicelikkan oleh Tuhan, biar matamu dibukakan oleh Tuhan. Lihat pasukan sorga ada bersama-sama dengan engkau, sedang ada di sekelilingmu, yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari apapun yang engkau hadapi. Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan sedang bekerja, tidak ada satupun yang bisa menghalangi Tuhan bekerja. Dan sampai saat ini mujizatnya tetap nyata. Haleluya, haleluya. Yang kelima, poin yang kelima, orang yang memiliki mata yang terbuka mendapatkan hak istimewa untuk diutus.
Orang yang memiliki mata yang terbuka mendapatkan hak istimewa untuk diutus Tuhan. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Haleluya. Ayat yang ke-8 berkata demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi saudara, hanya orang yang matanya terbuka, artinya sudah diselubungi dengan kekudusan yang bisa diutus oleh Tuhan. Nah mungkin saudara berkata, tapi banyak orang tuh yang diutus oleh Tuhan. Ya, memang banyak. Kita tidak bicara tentang orang lain, tetapi kita bicara tentang kita. Kita harus punya mata yang terbuka sehingga kita bisa melihat dan mendengar Tuhan sendiri yang mengutus kita. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi kita bisa menjawab panggilannya. Ini aku, utuslah aku. Kita tahu Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membuat kita mengetahui isi hati Tuhan. Jadi orang yang diutus Tuhan ini bukan orang yang sembarangan saudara. Bukan orang yang bisa tampil di mimbar itu adalah utusan Tuhan. Bukan. Tetapi orang yang matanya sudah dibukakan oleh Tuhan. Sudah bisa melihat tahta sorga. Sudah bisa melihat raja di atas segala raja bertahta. Dan mendengar suara Tuhan. Orang itulah yang memiliki hak istimewa untuk diutus oleh Tuhan. Itu sebabnya orang yang diutus oleh Tuhan akan memiliki pengurapan. Tidak akan kekurangan pengurapannya. Karena Tuhan selalu menyertai kemanapun orang ini berada. Kalau engkau orang yang diutus oleh Tuhan, jangan takut melihat fakta yang ada. Ayo lihat fakta sorga. Ayo kita lihat fakta ilahinya seperti apa. Ayo kita lihat, jangan melihat pasukan musuh, tapi lihat pasukan yang menyertai kita, yang jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat dari pihak musuh. Karena kita tahu ketika Tuhan berfirman, bagi musuh ini adalah musibah. Bagi kita memiliki anugerah karena Tuhan berfirman menyatakan isi hatinya. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepada musuh, maka musuh akan menjadi kacau balau. Jadi jangan takut melihat fakta kehidupan yang ada. Jangan takut melihat kalau engkau merasa, tapi sekarang keadaan dunia sedang begini. Ini aja kebaktian online melulu. Kenapa? Karena masih pandemi. Jangan lihat pandemi. Di sana, di sini, udah berapa ribu, udah berapa ratus ribu. Tenang. Apa yang berasal dari sorga? Berjuta-juta. Bukan ribuan lagi. Artinya apa? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, virus itu tidak bisa menyentuh kita. Karena kita berada di dalam Tuhan. Dan firman-Nya yang ada di dalam kita memagari kita dari setiap virus yang tidak berkenan. Karena tubuh kita dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Tubuh kita akan kuat. Karena Tuhan yang mengutus kita. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk hidup saja. Tetapi kita hidup karena diutus oleh Tuhan. Kita pergi untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kita partnernya di muka bumi ini. Sehingga ketika Tuhan mau melakukan sesuatu di muka bumi ini, maka Tuhan melakukannya melalui kita. Ketika Tuhan mau membangkitkan bangsa kita, mau membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar, maka sebagai orang benahnya, saudara akan mendeklarasikan kemakmuran bagi bangsa ini. Dan Tuhan akan menjawabnya. Banyak orang
bergantung kepada saudara. Berfungsilah secara akurat. Dan izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Terus memakai engkau. Sehingga engkau hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Maka pandanganmu akan berbeda. Matamu melihat secara berbeda. Engkau tidak melihat fakta dari dunia ini lagi. Tetapi engkau akan melihat fakta yang berasal dari firman. Dia Allah kita yang luar biasa. Dan saya percaya ketika Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan saya bisa merasakan saat ini Tuhan ada dekat dengan engkau. Dan dia mau menjamah engkau. Ketika Tuhan menjamah engkau, izinkan dia bekerja seluas-luasnya di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu. Serahkan hak pilihmu. Serahkan free willmu. Keinginan bebasmu. Kehendak bebasmu. Serahkan kepada Tuhan. Walaupun itu hak. Tapi serahkan kepada Tuhan. Karena ketika kau menyerahkan hakmu kepada Tuhan. Tuhan memberikan hak yang baru kepada engkau. Yaitu hak sebagai seorang anak Allah. Tuhan yang bekerja di dalam engkau. Dia akan menyatakan kemuliaannya melalui engkau. Karena Tuhan akan bekerja di dunia ini, di bangsa ini, di kota ini. Melalui orang-orang benarnya. Dan saudara adalah bagian dari orang-orang benarnya. Angkat tanganmu berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Karena engkau telah bekerja di dalam kami Tuhan. Kami telah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Sehingga mata kami bisa terbuka. Bisa melihat raja di atas segala raja. Bisa melihat sorga yang terbuka. Tuhan pakai kami untuk jadi partnermu. Kalau engkau bertanya siapakah yang akan kuutus. Maka aku akan menjawab. Ini aku. Utuslah aku. Saudara yang sedang melihat tayangan ini. Ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Apakah yang akan engkau jawab? Bisakah engkau berkata, ini aku, utuslah aku. Walaupun di tengah-tengah keluargaku sendiri, utus aku Tuhan. Menjadi agen perubahanmu. Biar suasana sorga turun di atas rumahku. Turun di dalam keluargaku. Setiap anggota keluarga yang ada di rumah di mana aku berada. Tuhan jamah. Dan terjadi perubahan yang luar biasa. Karena Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Izinkan dia berkata-kata di dalam engkau. Izinkan dia berkata-kata di dalam hatimu. Buka hatimu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Karena kami percaya ini adalah firman kerajaan. Karena kami adalah anak-anak kerajaan. Maka kami menerima firman kerajaan. Kami mau menyerahkan hak. Kehendak bebas kami kepada Engkau. Sehingga kami memiliki hak sebagai anak-anak Allah. Yang layak untuk menyebut engkau, memanggil engkau, ya Aba, ya Bapa. Kau ada di dalam kami. Firman-Mu ada di dalam kami. Dan kami ada di dalam engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus bekerja. Setiap orang yang melihat tayangan ini, engkau jamah Tuhan. Kau jamah secara khusus. Sehingga terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah Engkau. Kami menyerahkan. Semua kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Haleluya.